Seven Icons. Seven Icons, yes. Itu foundernya jujur aku loh. Gitu? Iya, aku yang bikin. Seven Icons itu? Yes, karena aku terinspirasi dari yang Nobody But You. Terus Dan kita punya kejutan yang sudah kita jagain dari tadi untuk kedua bintang tamu kita. Iya, Yang ada pertama hate untuk comments. Dede. Oke. Buat Dede baca sendiri dulu, Dek. Aku suami kalau mempersulit istri pasti susah rezekinya dan udah terbukti nyalek aja gagal bangkrut akhirnya. Ya kalau nyalek gagal ya memang belum waktunya, insya Allah lah. Nanti kalau misalnya ada rezeki lagi jadi presiden nyalonnya. Nggak tanggung-tanggung ya kan DPRD Iya, kota. kalau nembak tuh harus yang jauh ya. Bener, jangan deket banget nembak, deket banget DPRD kota mesti. Angela T. Berikutnya. Angela T, silakan baca ini dari netizennya kamu. padahal dulu pede banget ngatain mantan istri dari suaminya, bla bla bla. Sekarang kan udah tahu suami lu toksik kayak apa, wajar deh dicerai sama mantan istrinya. Ambil tuh sampah gue, mantan istrinya be like. Oke. Kalau ini aku nggak setuju karena klarifikasi dikit, suami aku yang menggugat cerai dan yang menceraikan. Karena beliau menurut suami aku dan menurut dia itu tidak mau cepat-cepat punya anak, itu aja sih. Itu yang dia keberatannya itu karena masih mau traveling, masih mau apa itu. Dan yang kedua adalah aku nggak pernah ngata-ngatain mantan istrinya gitu. Hubungan Jadi, kamu baik-baik aja gitu ya? karena aku nggak suka ngatain mantan orang. Iya. Jadi aku ngerasa orang itu waktu itu adalah pas ini sedikit ya Kak, Iya. boleh di share, boleh di ini. Pas aku lagi mau persiapan nikah sama suamiku, mantannya ini yang waktu itu kakak Iya. MC-in itu tiba-tiba chat suamiku mau datang ke rumah, Oh. mau ngambil barang, which is kan udah 1,5 tahun lama. Lah ngapain, kan aku lagi persiapan nikah gitu loh Kak. Maksudnya etisnya kan, loh kok tiba-tiba ini orang lagi persiapan nikah, ujuk-ujuk mantannya kontak. Aku mau ke rumah dong, mau ketemu pribadi, mau ngobrol, mau ngambil barang, kan aku kan nggak mau gitu loh. Lah ngapain gitu. Akhirnya aku packingin lah barangnya, aku kirim aja pakai truk. Aku cuma bilang nanti tak bantuin packing. Itu pun aku ngomong sama suamiku, bilangin ke mantan you, bilang aku bantuin packing, kasih aja alamatnya aku ini. Aku packingnya pakai hati lagi Kak, rapi gitu. Bukan yang kayak di acak-acak gitu. Ya. Itu aja sih. Aku nggak ada ngantain. Kamu masih respect lah ya berarti sebetulnya. Aku respect sama semua orang di masa lalu suami aku, dan aku masih respect sama semua orang di masa lalu aku, karena aku nggak mau ada yang tadi lagi loh. Oke Dede, Raffi Ahmad, Vicky Prasetyo, Sule. Kalau kamu lagi ada masalah percintaan, yang paling kamu kasih curhatan itu ke siapa? Ke Kang Sule sih kalau curhat. Oh, Kang Sule. Iya. Sih, Kang Sule juga Kang pernah Sule sih. bilang gitu ya. Ke Kang Sule kalau ada apa-apa, AA, Raffi. Dari waktu pas bantu anak aku sampai 1-3 Raffi bantuin banget sih. Dari finansial, Dede, segala macam. Kang Sule juga ngebantu, Pak Vicky juga setiap Jumat. Alhamdulillah buat anak-anak ada terus. Walaupun nggak, ibaratnya nominalnya, kalau kata dia nggak seberapa, cuman berharga banget buat keluarga Dede. Dari pas gagal nyalon itu, Pak Vicky selalu support di hari Jumat, kayak Jumat berkah gitu loh Kak, buat keluarga aku. Alhamdulillahnya kayak gitu. So sweet ya Vicky itu ya. Oke, untuk Angela ya. Apakah hari Jumat Bang Vicky juga datang? Oh, Enggak dong. Itu kan belum DM kalau. Oh iya, sorry. Nah, kalau di dunia ini nih Angela hanya ada 2 laki-laki. Chris Hatta dan Boy William. Siapa di antara mereka yang kamu pilih untuk hidup bersama kamu? Gue dan sih Boy spill William. Alasannya. Kalau aku karena dua-dua kenal, kalau cuman ada 2 laki di dunia ini. Karena mungkin sedarah kali Cindo gitu ya. Oh iya, berarti Kak Saudara. Boy. Dede. Kak Boy William. Oke, siap. Kedekatan kamu Restu sama mereka. keluarga nggak repot gitu ya kalau sama Boy William ya. Iya. Kedekatannya sama mereka gimana? Sama Chris Hatta kan dulu juga pernah deket kan? Oh, kamu pernah deket sama Sampai Chris? sekarang gimana? Satu program kan. Oh. Satu program uang kaget itu. Jadi ya tiap hari pasti ketemu. Tapi Chris Hatta lebih
dalamnya sama Soraya. Bukan dekat ya dalam. Oh, udah lebih dekat dari dekat itu kalau dalam. Udah kayak nyemplung Soraya Rashid. Soraya Hashid. Soraya Rashid ya. Rashid. Kalau aku tuh benar-benar sama Chris itu benar-benar kayak bro and sis. Brother. Jadi memang dia waktu itu urusannya ribet banget di penjara segala macem. Aku tuh sampai nyetirin mamanya kemana-mana untuk nengokin, jengukin gitu. Bener-bener kayak bro and sis gitu. Kalau untuk pacaran enggak. Tapi dia punya kekasih. Banyak kak, losan. Banyak. Iya dia mungkin ini dia tipe yang a charmer gitu ya. Very charming. Iya kan? Oke lanjut buat Dede. Dek, antara Andre Taulani nih, Anwar BAB dan Ayu Ting Ting, siapa di antara mereka yang sebenarnya kamu malu untuk minta bantuan sama mereka? Aku boleh tebak Kak? Boleh? Andre Taulani. Enggak. Aku boleh tebak nggak? Boleh. Ayu Ting Ting. Iya betul. Kenapa kau malu? Gua Ayu Ting. Aku nggak berani kalau sama Bu Ayu. Baru kemarin terakhir itu pun emang benar-benar ngedesak, cuman Bu Ayunya kayak nggak percaya gitu. Oh. Masa sih dia. Akhirnya ya udahlah nggak usah, nggak jadilah Bu Ayu. Maaf aku bilang kayak gitu. Kalau ke Anwar sama ke Pak Haji, Anwar lebih sering. War, ada kali gocok War. Ya kan Dede nggak ada. Oh yaudah. Karena kan dulu satu manajemen sama Anwar kan. Sama Pak Haji karena ada di YouTube-nya aja. Jadi kadang-kadang Pak Haji kalau misalnya ini konten, jadi nggak usah dibayar dulu dia nggak apa-apa. Oh. Iya. Kalau kamu sama Bu Ayu, jujur malu banget waktu kemarin terakhir. Malu lah udah kayak gitu. Sungkan ya. Singkan. Ayu Ting Ting kan wibawanya sangat. Angela, kita punya video untuk kamu kita play ya. Ya ini videonya nih Angela. Seven Icons. Seven Icons, yes. Itu foundernya jujur aku loh. Iya. Iya, aku yang bikin. Seven Icons itu. Yes, karena aku terinspirasi dari yang Nobody But You. Terus habis itu ada SNSD kan Kak. Jadi aku bikin 9 orang. Tapi selalu merotol tuh 2 orang ini yang dipanggil mamanya lah, balik lagi ke Surabaya lah, balik lagi. Akhirnya kita gak launching kan, tinggal bertujuh udah Seven Icon aja. Daripada nungguin 9 saya kelamaan gitu Iya, ya. mungkin hokinya itu di angka 7 dan sampai sekarang juga memang angka 7 itu angka keberuntungan aku lah. Iya. Pada kemana mereka udah? Yang 6 kemana nih? Kan gini, kalau girl band itu wanita nggak bisa lama-lama ya, iya karena sih. kalau udah punya pacar, menikah, hamil, bunting, iya. dan lalala, kan kita susah menyocokkan waktunya. Kayak Jadi waktu grup lo dulu kan. Ada dulu nih. Geger band. Geger band. Bubarnya Ten Icons. Geger band. Itu girl band pertama di Indonesia ya, pelajaran sejarah adik-adik ya. ya, Coba dinyanyiin tuh yang lagu kamu yang lagi hits banget waktu itu. iya, Gak kuat itu lah. iya nggak kuat, nggak Coba, kuat. Nggak kuat. Aku nggak kuat sama pria miskin. Salah ya? Emang pria miskin liriknya. Gitu. Udah gitu ke Dede lagi. Belong sini lagi. Iya, Udah tangkat. salah ya.